berkekuatan 4,6 magnitudo guncang Pulau Lombok. Tiga orang sopir truk proyek ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. iNews NTB kembali menjumpai Anda hari ini. Beragam informasi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Rida Patiroi. Inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, mengawali perjumpaan kita hari ini, gempa berkekuatan 4,6 magnitudo guncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Warga yang panik keluar rumah mencari tempat terbuka untuk berlindung, khawatir terjadinya gempa susulan. Inilah kepanikan warga Kota Mataram saat gempa berkekuatan 4,6 magnitudo mengguncang Lombok Barat. Warga berhamburan keluar rumah dan mencari tempat terbuka untuk berlindung karena khawatir terjadi gempa susulan. Data rilis resmi BMKG menyebutkan gempa berkekuatan 4,6 magnitudo terjadi pada pukul 5.15 WITA di Tenggara Lombok Barat di kedalaman 10 km. Meski tidak menimbulkan kerusakan dan korban jiwa, namun warga khawatir terjadinya gempa susulan. Pasalnya gempa berkekuatan besar dan mengakibatkan kerusakan dan jatuhnya korban jiwa telah melanda Lombok pada tahun 2018 silam. Gimana tadi Mbak, goyangan gempanya terasa banget tuh gimana? Terasa, saya dari lantai atas langsung lari ya? Ya. Ada yang rusak? Enggak sih, cuma getarannya ya lumayan keras. Tadi pas gempa? Iya, bergetar, getar aja kayaknya cukup kuat. Masih trauma dengan gempa dulu ya? Sangat trauma, jadi tadi langsung lari keluar. Warga berharap gempa susulan tidak terjadi lagi agar bisa beraktivitas dengan normal seperti sedia kala. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. 3 orang sopir truk proyek pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah saat hendak konsumsi narkoba di pinggir jalan. Inilah video detik-detik Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah saat membekuk 3 orang pelaku penyalahguna narkoba. Terduga pelaku diketahui merupakan supir truk proyek pembangunan di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Ditangkap setelah terciduk menggunakan sabu di pinggir jalan kawasan Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Ketiganya yakni AM, S dan I tertangkap tangan dengan barang bukti 19 poket sabu-sabu seberat 10 gram siap edar. Kasat Res Narkoba Polres Lombok Tengah Ibtu Hizkia Sigian menjelaskan penangkapan ketiga pelaku merupakan upaya kepolisian memberantas penyalahgunaan narkotika. Jadi pada saat di tempat proyek kita dapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya penyalahgunaan narkotika. Jadi pada saat itu kita telaah informasi dari masyarakat dan kita temukan 19 poket berikut dengan buah kaca, pipet, dan bom. Atas perbuatannya para pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat melaporkan pengurus Koperasi Serba Usaha Rinjani ke Polda NTB atas dugaan kasus penipuan, pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Pemda NTB melalui Karo Hukum melaporkan pengurus Koperasi Serba Usaha Rinjani yang diduga meresahkan pemerintah dan rakyat NTB karena menggaungkan dana PEN untuk peternak sapi. Sementara pemerintah menyangkal adanya dana PEN yang diperuntukkan para peternak sapi di NTB, bahkan KSU Rinjani mengaitkan hal tersebut ke gubernur secara pribadi dan partai. Karena hal tersebut, Pemda NTB memutuskan melaporkan pengurus KSU Rinjani karena menggeret nama pemerintah NTB.
3 laporan yang dilayangkan Pemda NTB ke Polda yakni kasus penipuan, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan. Tadi kami sudah ke Polda, ke Reskrim untuk melaporkan. Nah, dalam laporan tadi bahwa apakah ini terkait dengan lembaga dan perorangan. Kami tadi diminta melengkapi laporan yang tadi. Hanya insya Allah besok ya, karena kami sudah janji besok. Dari Dinas Koperasi juga nanti akan menguraikan terkait dengan kelembagaan tadi yang sudah diceritakan. Nah, terkait juga dari peternakan juga akan menguraikan. Tadi juga banyak dipertanyakan terkait dengan itu juga. Sementara itu, pengurus KSU Rinjani yang diminta konfirmasi terkait hal ini siap untuk melawan. Saya tidak perlu menyenangi dia. Kalau lantaran saya berpersoalan, saya siap. Sudah saya bilang saya siap. Gugatan kita awalnya sudah masuk ke Petun, tapi saran Petun ini bisa masuk ke lembaga perdata karena ganti rugi besar, karena ada pasalnya ya, pasal 26 ya, ayat 1-2. Siapapun yang mengabaikan, yang menghalangi, yang mengganggu proses percepatan pemulihan ekonomi nasional diancam dengan pidana 4-12 tahun, dan mereka juga harus membayar ganti rugi 1 triliun sampai 2 triliun. KSU Rinjani diduga KSU bodong oleh pemerintah NTB karena menipu masyarakat tentang adanya dana penyangga yang dapat diklaim di sejumlah bank BUMN milik negara untuk para peternak dengan target 3 sapi 1 peternak. KSU Rinjani diketahui berdiri sejak tahun 2012 silam dan kini mengklaim memiliki anggota 23.000. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain. Tetap bergabung bersama kami.